been running from it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmasari dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, kelas D, semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri bahasa Indonesia ilmiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Yang pertama tentang pengertian bahasa Indonesia ilmiah. Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh sekelompok masyarakat terpelajar. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa Indonesia ilmiah. Ciri pertama dari ragam bahasa Indonesia ilmiah adalah struktur kalimatnya yang harus jelas dan lugas. Kalimat dalam ragam bahasa Indonesia ilmiah harus mudah dipahami dan efektif. Kalimat yang tidak bertele-tele alias lugas. Kejelasan dan kelugasan tidak hanya berlaku pada struktur kalimatnya saja, tetapi pada maknanya juga. Dua, yaitu struktur wacana bersifat formal. Artinya, wacana harus mengacu pada standar konvensi naskah, tidak boleh keluar dari standar tersebut, baik dari segi format atau sebagainya. Ciri ragam bahasa Indonesia ilmiah yang selanjutnya adalah bersifat singkat namun lengkap. Wacana atau teksnya tidak bertele-tele dan memuat analisis yang membuktikan dengan jelas alias terang benderang sehingga informasi yang dikandung sampai kepada pendengar atau pembaca. Selanjutnya, cermat dalam menggunakan unsur baku, ejaan, kalimat, paragraf, dan wacana. Kecermatan pada penggunaan unsur baku berupa kata atau istilah merupakan ciri dari ragam bahasa Indonesia ilmiah lainnya. Tidak hanya kata atau istilah, ejaan yang digunakan juga harus mengacu kepada ejaan standar, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, cermat dan konsisten dalam menggunakan penalaran dari awal hingga akhir. Wacana dengan ragam bahasa ilmiah harus dapat dinalar dengan baik dari awal hingga akhir. Ragam bahasa ilmiah juga mesti cermat dalam mengendalikan variabel. Hal ini harus konsisten dari penentuan topik, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan seterusnya hingga mendapatkan hasil dan kesimpulan. Ciri yang selanjutnya, terdapat istilah teknis dalam bidang yang berkaitan. Adanya beberapa istilah teknis atau istilah khusus yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Jika bahasa ilmiah itu digunakan dalam ilmu medis, maka akan ada istilah-istilah khusus ilmu medis di dalamnya, begitu juga di bidang ilmu lainnya. Ciri yang selanjutnya yaitu objektif atau dapat diukur kebenarannya. Satu hal yang membedakan ragam bahasa ilmiah dengan bahasa lainnya adalah objektivitasnya. Sebuah wacana ilmiah mesti bisa dibuktikan kebenarannya sehingga tidak bisa berdasarkan hal-hal yang subjektif semata. Setiap kalimat dan analisis mesti didukung oleh bukti dan data. Ciri yang terakhir adalah konsisten dalam pembahasan topik hingga seterusnya. Artinya, dari awal sampai akhir wacana ilmiah harus fokus membahas satu permasalahan atau satu topik tertentu, dimulai dari pemilihan topik, pendahuluan, dan seterusnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.